Sai Baba, sebuah nama yang bagi jutaan orang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan mukjizat. Namun di balik devosi yang mendalam, ada kontroversi yang terus membayangi. Mengapa sosok ini begitu dihormati, tetapi juga menjadi pusat perdebatan panas? Baik Shirdi Sai Baba maupun Satya Sai Baba dianggap sebagai guru spiritual besar karena telah melampaui batas agama, menarik perhatian umat Hindu, Muslim, dan bahkan non-religius. Mereka menyampaikan ajaran tentang kasih universal, kebenaran, kedamaian, dan pentingnya melayani sesama. Pengikut percaya bahwa Sai Baba adalah penjelmaan ilahi yang mampu melakukan mukjizat, menciptakan abu suci dari udara, menyembuhkan penyakit, dan memanggil benda-benda spiritual dari alam gaib. Sai Baba dari Puttaparthi, yang dikenal sebagai Satya Sai Baba, dianggap sebagai reinkarnasi langsung dari Shirdi Sai Baba karena klaim yang ia buat sendiri, serta kesamaan spiritual antara kedua sosok ini yang menarik jutaan pengikut. Pada usia 14 tahun, Satya Sai Baba secara terbuka menyatakan bahwa ia adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba. Menurut pengakuannya, ia dilahirkan kembali untuk melanjutkan misi spiritual yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Setelah deklarasi ini, ia mulai dikenal sebagai avatar atau penjelmaan Tuhan oleh para pengikutnya. Kedua sosok ini memiliki pesan yang sangat mirip. Shirdi Sai Baba terkenal karena ajarannya yang menekankan persatuan agama, menghormati baik tradisi Hindu maupun Islam, dan menyebarkan pesan kasih sayang, kedamaian, serta pelayanan kepada sesama. Satya Sai Baba melanjutkan tema ini dengan menyebarkan ajaran kasih universal yang melampaui batas agama, ras, dan budaya. Bagi para pengikutnya, kesinambungan ajaran ini memperkuat klaim bahwa Satya adalah reinkarnasi dari Shirdi. Salah satu alasan penting membuat pengikut percaya pada reinkarnasi ini adalah sebuah ramalan yang dikaitkan dengan Shirdi Sai Baba. Konon, Shirdi Sai Baba pernah berkata kepada para muridnya bahwa ia akan lahir kembali 8 tahun setelah kematiannya. Satya Sai Baba lahir pada tahun 1926, tepat 8 tahun setelah wafatnya Shirdi Sai Baba pada tahun 1918. Kesesuaian waktu ini dianggap oleh banyak pengikutnya sebagai bukti kuat reinkarnasi. Ada beberapa simbol dan atribut yang terkait dengan keduanya, seperti kepemilikan kekuatan supranatural dan kemampuan untuk melakukan mukjizat. Kedua Sai Baba dikenal memiliki kemampuan ajaib, seperti menciptakan benda dari udara, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan berbagai keajaiban lainnya. Bagi para pengikut mereka, ini adalah tanda bahwa jiwa ilahi yang sama ada dalam kedua sosok ini. Sama seperti Shirdi Sai Baba yang terkenal karena amal dan pelayanan kepada orang miskin, Satya Sai Baba mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, dan proyek sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pelayanan kepada sesama dianggap sebagai bukti bahwa Satya melanjutkan misi spiritual yang dimulai oleh Shirdi, berfokus pada pelayanan tanpa pamrih. Namun, di balik jutaan pengikut setia yang menganggap Sai Baba sebagai titisan ilahi, ada sisi lain yang tak bisa diabaikan, hingga kontroversi yang membayangi nama besarnya. Berbagai tuduhan terhadap keaslian mukjizat, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan dana organisasi telah mencoreng citranya di mata dunia. Satya Sai Baba dikenal luas karena memiliki kemampuan supranatural yang ia klaim, termasuk memunculkan abu suci, menciptakan cincin, jam tangan, atau kalung dari udara, serta menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, banyak pihak termasuk pesulap profesional yang skeptis dan menantang keaslian mukjizat-mukjizat ini. Mereka menyebut aksi-aksinya sebagai trik sulap sederhana yang dipertontonkan untuk memikat massa. Banyak investigasi independen mengklaim bahwa mukjizat Sai Baba hanyalah ilusi, tak lebih dari permainan tangan cepat yang mengeksploitasi kepercayaan pengikut. Bahkan, beberapa rekaman video menunjukkan indikasi bahwa benda-benda yang ia ciptakan dari udara mungkin sudah disembunyikan di balik tangan atau pakaian. Meski demikian, bagi para pengikut setia, pengalaman spiritual mereka dengan Sai Baba seringkali lebih nyata
dan jauh lebih penting daripada pembuktian ilmiah atau apapun. Namun, yang lebih serius adalah berbagai tuduhan pelecehan seksual yang datang dari mantan pengikutnya, termasuk remaja laki-laki yang mengaku menjadi korban. Laporan-laporan ini muncul sejak tahun 1970-an dan terus berkembang hingga tahun 2000-an. Beberapa mantan pengikut internasional berbicara secara terbuka, menuduh Sai Baba melakukan pelecehan seksual di balik dinding asramnya. Meskipun tuduhan ini tidak pernah dibuktikan di pengadilan karena kurangnya bukti yang konkret, banyak aktivis hak asasi manusia dan mantan pengikut terus mendesak adanya investigasi lebih lanjut. Pemerintah India dan beberapa negara luar negeri, termasuk Denmark dan Swedia, dilaporkan sempat membahas tuduhan ini. Namun Sai Baba tetap bebas dari tuntutan hukum. Pengikut setia Sai Baba berpendapat bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari konspirasi yang dirancang untuk menjatuhkan figur spiritual besar, menyebutkan sebagai ujian bagi keimanan mereka. Selain tuduhan pelecehan seksual, Sai Baba juga menghadapi kritik atas penyalahgunaan dana organisasi. Yayasan amal dan sekolah-sekolah yang ia dirikan menarik dana dalam jumlah besar dari para pengikutnya dan donatur internasional. Namun, ada tuduhan bahwa dana-dana ini tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan sosial, melainkan untuk membangun kekaisaran spiritualnya dan mempertahankan gaya hidup mewah. Beberapa pihak menuduh bahwa dana yang dikumpulkan dari pengikutnya di seluruh dunia dialokasikan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembangunan gedung-gedung megah, kendaraan mewah, dan fasilitas VIP yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu. Meskipun demikian, proyek sosial Sai Baba, termasuk sekolah dan rumah sakit gratis, tetap menjadi argumen kuat bagi para pendukungnya, yang merasa bahwa manfaat nyata dari amalnya jauh lebih besar daripada tuduhan finansial ini. Sai Baba, sebuah nama yang menggema di seluruh dunia, membawa kisah spiritual yang luar biasa. Namun sebelum menjadi figur yang dihormati dan kontroversial, siapakah sebenarnya Sai Baba dan dari mana ia berasal? Sai Baba, yang lebih dikenal sebagai Satya Sai Baba, lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada 23 November 1926 di desa kecil di Puttaparthi, negara bagian Andhra Pradesh, India. Keluarganya adalah keluarga sederhana, tanpa status khusus dalam masyarakat. Namun, sejak kecil, Satya Raju dianggap luar biasa oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka percaya bahwa ia menunjukkan tanda-tanda spiritual yang berbeda dari anak-anak lainnya, dengan kecerdasan yang tajam dan perilaku yang welas asih. Menurut kisah yang diceritakan oleh pengikutnya, di usia yang sangat muda, Satya sering menunjukkan kemampuan supranatural. Konon, ia bisa menciptakan bunga, makanan, dan benda-benda kecil dari udara. Sebuah tanda yang kelak menjadi bagian penting dari identitas sebagai guru spiritual. Ketika berusia 14 tahun, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah hidupnya selamanya. Pada usia 14 tahun, Satya mengalami momen transformasi spiritual yang ia sebut sebagai pencerahan. Pada saat inilah, ia mengumumkan kepada keluarganya dan masyarakat bahwa ia adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, seorang guru suci yang sudah terkenal sebelumnya di India. Dengan pengumuman ini, Satya Raju berubah menjadi Satya Sai Baba, sosok yang mengaku datang untuk melanjutkan misi spiritual yang belum selesai. Setelah deklarasi ini, pengikutnya mulai bertambah. Orang-orang datang dari desa-desa sekitar untuk melihat pemuda yang dianggap berkah ilahi. Mereka percaya bahwa Satya Sai Baba mampu menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan memberikan nasihat spiritual yang mendalam. Pada awalnya, pengikutnya hanyalah sekelompok kecil orang, tapi seiring berjalannya waktu, berita tentang keajaiban dan kebijaksanaannya menyebar luas. Tak lama, pengikut Sai Baba tidak hanya datang dari India saja, tetapi juga dari berbagai belahan dunia. Pada tahun-tahun berikutnya, Sai Baba mendirikan ashram pertamanya di Puttaparthi yang disebut sebagai Prasanti Nilayam atau kediaman tertinggi. Tempat ini segera menjadi pusat spiritual di mana ribuan orang datang untuk mencari pencerahan, kedamaian,
dan mukjizat. Dengan karismanya, Sai Baba berhasil mengumpulkan pengikutnya dari berbagai latar belakang, dari yang kaya hingga yang miskin, dari petani biasa hingga pemimpin dunia. Sai Baba dikenal dengan ajaran universal yang mengajak umat manusia untuk melampaui batas-batas agama dan keyakinan. Pesan utamanya adalah tentang cinta, kebenaran, kedamaian, dharma atau kewajiban moral, dan ahimsa atau tanpa kekerasan. Ia menekankan pentingnya melayani sesama dan hidup dalam harmoni, tanpa memandang agama, ras, atau kasta. Ajaran ini menarik perhatian banyak orang yang mencari kedamaian di tengah dunia yang penuh konflik. Pengaruh Sai Baba meluas jauh melampaui batas-batas agama dan negara. Tidak hanya rakyat biasa yang mengikuti ajarannya, tetapi juga banyak tokoh terkenal di dunia politik, bisnis, hingga hiburan. Salah satu hal yang membuat Sai Baba begitu unik sebagai pemimpin spiritual adalah keragaman luar biasa di antara pengikutnya. Mereka datang dari segala lapisan masyarakat, mulai dari petani, buruh, pedagang, hingga kalangan intelektual dan orang-orang berpengaruh. Para pengikut Sai Baba terdiri dari berbagai agama, negara, dan profesi, menunjukkan bagaimana ajaran universalnya mampu melintasi batas-batas keyakinan. Di India, pengikut Sai Baba datang dari seluruh pelosok negeri, dari desa hingga perkotaan, dari mereka yang kurang mampu hingga sangat kaya. Semua berkumpul di bawah ajaran Sai Baba. Pesan cinta, kedamaian, dan pelayanan kepada sesama membuat orang-orang datang dari berbagai kasta dan strata sosial merasa terhubung dengan ajarannya. Namun, pengaruh Sai Baba tidak berhenti di India saja. Ia menarik perhatian jutaan pengikut internasional dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, dan bahkan Afrika. Ribuan orang dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Puttaparthi untuk bertemu dengan Sai Baba, mencari mukjizat dan kedamaian spiritual. Tidak hanya orang biasa, tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang juga dikenal sebagai pengikut setia Sai Baba. Para pemimpin politik, bintang film, hingga pengusaha papan atas menjalin hubungan dekat dengan Sai Baba, menganggapnya sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Di antara tokoh-tokoh politik India, Narendra Modi, yang kini menjadi Perdana Menteri India, beberapa kali diketahui menunjukkan rasa hormatnya kepada Sai Baba dan mengakui pentingnya warisan spiritual yang ditinggalkan Sai Baba. Bahkan sebelum Modi, mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi, juga dikenal sebagai salah satu yang sangat menghormati Sai Baba. Ia beberapa kali berkunjung ke ashram Sai Baba, mencari bimbingan spiritual dari sosok yang dianggap suci oleh banyak orang. Dari dunia olahraga, Sachin Tendulkar, ikon kriket India, adalah pengikut setia Sai Baba. Tendulkar dikenal sering berbicara tentang bagaimana Sai Baba memberinya kekuatan spiritual selama masa-masa penting dalam karirnya. Dari dunia bisnis internasional, nama Isak Tigret, pendiri Hard Rock Cafe dan House of Blues, adalah salah satu yang menarik. Tigret adalah pengikut setia Sai Baba selama bertahun-tahun dan bahkan mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk mendukung proyek sosial Sai Baba di India, termasuk rumah sakit gratis. Para pengikut ini, meskipun berasal dari berbagai bidang dan negara, memiliki satu kesamaan. Mereka terhubung dengan pesan spiritual Sai Baba yang melampaui batas-batas material. Bagi mereka, Sai Baba bukan hanya seorang guru, tetapi juga penunjuk jalan yang membantu mereka menemukan makna lebih dalam dari kehidupannya. Sai Baba dikenal karena mukjizat-mukjizatnya yang membuat jutaan orang percaya bahwa ia memiliki kekuatan ilahi. Namun, di balik kekaguman itu, ada satu mukjizat yang paling sering dipertanyakan, paling banyak menuai kontroversi, dan membuat dunia terpecah dalam kepercayaan dan skeptisisme. Salah satu mukjizat Sai Baba yang paling terkenal dan paling kontroversial adalah kemampuannya untuk memunculkan abu suci atau vibhuti dari udara. Dalam berbagai kesempatan publik, Sai Baba akan melambaikan tangannya dengan gerakan melingkar, dan seketika abu suci muncul dari telapak tangannya. Abu ini dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan,
memberikan berkah, dan menjadi simbol pengampunan serta kemurnian. Bagi para pengikut setia, vibhuti ini adalah bukti langsung dari kekuatan supranatural Sai Baba. Banyak dari mereka bersaksi bahwa abu ini telah menyembuhkan penyakit, membawa keberuntungan, dan memberikan kedamaian batin yang mendalam. Keajaiban abu suci ini menjadi ikonik dalam setiap pertemuan spiritual yang dihadiri Sai Baba. Namun, di sisi lain, skeptisisme mulai muncul. Banyak pesulap dan kritikus yang menantang keaslian mukjizat ini. Mereka percaya bahwa keajaiban abu suci tidak lebih dari trik sulap yang sangat terlatih. Beberapa skeptis menyebutkan bahwa Sai Baba menyembunyikan abu di tangan atau lengan bajunya. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia melepaskannya ke udara, seolah-olah memunculkan dari alam gaib. Sebuah investigasi oleh kritikus spiritual dan pesulap profesional, termasuk pesulap terkenal, seperti Basava, Premanand, berusaha membuktikan bahwa aksi ini hanyalah manipulasi ilusi tangan. Mereka bahkan merekam beberapa momen di mana mereka mengklaim bahwa vibhuti sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya, tersembunyi di gelang atau jubah Sai Baba, dan dilemparkan keluar saat gerakan tangan yang melingkar dilakukan. Meskipun kritik ini terus menyebar, bagi para pengikut Sai Baba, pengalaman pribadi dan spiritual jauh lebih penting daripada pembuktian ilmiah. Mereka percaya bahwa mukjizat ini adalah nyata dan merupakan bagian dari manifestasi kekuatan ilahi Sai Baba. Sebagian merasa bahwa keajaiban ini bukan tentang bagaimana abu itu muncul, melainkan pesan spiritual di baliknya, tentang pembersihan jiwa dan transformasi batin. Tidak hanya abu suci, mukjizat lain seperti memunculkan cincin, jam tangan, atau kalung dari udara menimbulkan pertanyaan. Banyak pihak menganggapnya sebagai trik sulap klasik yang telah dilakukan selama berabad-abad. Para kritikus menunjukkan bahwa dalam beberapa video terlihat gerakan mencurigakan yang mengindikasikan bahwa benda-benda ini mungkin sudah disembunyikan di tangan atau jubah sebelum dimunculkan. Namun, bagi mereka yang percaya, mukjizat ini adalah manifestasi kasih dan kuasa Tuhan melalui Sai Baba. Bagi banyak orang, mukjizat ini lebih tentang hubungan personal dengan spiritualis dan kekuatan yang tak terlihat, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau sains. Mukjizat abu suci adalah simbol yang terus memecah belah antara kepercayaan dan keraguan, antara keyakinan spiritual yang dalam dan tuntutan skeptisisme ilmiah. Bagi sebagian orang, Sai Baba adalah manusia suci dengan kekuatan ilahi, sedangkan bagi yang lain, ia adalah pesulap ulung yang berhasil memanipulasi pengikutnya. Namun terlepas dari pandangan yang berbeda, satu hal yang tetap jelas, pengaruh Sai Baba dan mukjizatnya telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia spiritual, melampaui batas-batas logika dan bukti. Setelah menelusuri kisah Sai Baba, tokoh yang dihormati sekaligus kontroversial, pertanyaannya tetap, apa yang bisa kita pelajari dari sosok ini? Dan bagaimana kita menghindari dari terjerumus dalam fanatisme buta? Sai Baba adalah tokoh yang kompleks, seorang guru spiritual yang menginspirasi jutaan orang dengan ajaran tentang cinta dan kedamaian, namun juga menjadi pusat dari tuduhan serius dan kontroversi besar. Di satu sisi, ia memberikan harapan dan bantuan bagi banyak orang yang putus asa. Di sisi lain, banyak yang meragukan keaslian klaim-klaim mukjizat dan mempertanyakan etika di balik tindakannya. Dari kisah Sai Baba, kita mengambil pelajaran penting tentang kekuatan kepercayaan, namun juga bahaya fanatisme. Pengalaman spiritual seringkali bersifat pribadi dan tidak dapat dijelaskan dengan logika atau sains. Namun, sangat penting bagi kita untuk tetap memiliki keseimbangan antara keyakinan dan akal sehat. Kepercayaan bisa menjadi alat kuat untuk transformasi diri, tetapi jika diterima tanpa kritik atau pertanyaan, ia bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam sejarah, banyak contoh di mana kepercayaan tanpa batas terhadap sosok tertentu membawa pada penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang dituduhkan dalam kasus Sai Baba. Orang-orang yang terjerat dalam lingkaran fanatisme seringkali sulit melihat realitas di balik ilusi.
Untuk menghindari terjerumus dalam fanatisme, kita perlu belajar untuk mempertanyakan dengan kritis apa yang kita percayai, dan tidak langsung menerima semua klaim tanpa pembuktian. Penting untuk menghargai nilai-nilai spiritual, tetapi juga untuk tetap waspada terhadap potensi manipulasi. Kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk memisahkan apa yang benar-benar memberikan pencerahan dari apa yang mungkin hanya ilusi. Pada akhirnya, perjalanan spiritual adalah perjalanan pribadi, di mana kita bisa terinspirasi oleh banyak guru, tetapi tetap bertanggung jawab atas jalan kita sendiri. Kita semua perlu menjaga keseimbangan antara hati dan pikiran, antara kepercayaan dan pengetahuan, agar tidak terjebak dalam pengaruh yang menyesatkan. Sai Baba telah meninggalkan warisan besar, baik dalam kebaikan sosial maupun kontroversi pribadi. Namun, pelajaran terbesar dari kisahnya mungkin adalah kepercayaan tidak harus membutakan kita, dan dengan kesadaran serta kebijaksanaan, kita dapat menjalani jalan spiritual yang lebih sehat dan seimbang.